Tercatat sudah dalam sejarah 7 pemuda yang beriman melarikan diri ke dalam gua demi menyelamatkan iman. Du-du-du-du, du-du-du-du, du-du-du. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ajmain. Puji syukur kehadirat Allah yang selalu memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita setiap harinya. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Ya, apa kabar anak-anak Ustadzah ICBS yang tercinta di rumah? Ya, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua terhindar dari wabah yang sedang melanda negara ini. Ya, pada kesempatan kali ini Ustadzah akan sedikit memberikan taujih tentang ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat itu sangat penting buat kita. Kenapa? Ya, karena ilmu bermanfaat itu akan menolong kita walaupun kita nanti sudah meninggal. Ya, sudah hafalkan ya hadisnya yang artinya jika seorang manusia meninggal maka putuslah semua amalan kecuali 3 perkara. Ya, yang pertama yaitu ilmu yang bermanfaat, yang kedua sedekah jariah, dan yang ketiga yaitu anak soleh yang mau mendoakan orang tuanya. Nah, cara yang paling pas untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat yaitu dengan menghiasi diri kita dengan adab, ya. Jadi kita sebelum mencari ilmu kita harus sudah mempunyai adab ini terlebih dahulu. Pepatah Arab mengatakan al-adabu fauqal ilmu. Adab lebih tinggi daripada ilmu, ya. Karena menuntut ilmu itu ibarat berburu hewan, ya. Jadi kita kalau berburu hewan harus mempunyai bekal yang sangat lengkap, ya. Teknik cara berburu itu sendiri, kemudian bekalnya, itu harus disiapkan semua. Seperti kita menuntut ilmu juga. Jadi bekal atau teknik itu kita lengkapi dengan adab. Adab sendiri dalam menuntut ilmu itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, adab kepada diri sendiri. Yang kedua, adab kepada guru, dan yang ketiga adalah adab terhadap teman atau sesama pencari ilmu. Kita bahas satu persatu. Adab terhadap diri sendiri. Contohnya seperti apa? Ya, kita harus menghilangkan sifat sombong dalam diri kita. Merasa lebih tahu, merasa sudah pintar. Nah, itu harus dihilangkan semuanya. Nah, adab seorang penuntut ilmu itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, adab kepada diri sendiri. Yang kedua, adab kepada guru. Dan yang ketiga, adab kepada sesama teman. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Adab terhadap diri sendiri itu seperti apa sih contohnya? Ya, salah satu contohnya yaitu menghilangkan sikap atau sifat sombong dalam diri kita. Merasa sudah tahu, merasa sudah pintar. Aku sudah pernah belajar ini, nggak usah mendengarkan penjelasan Ustadz saja. Aku kemarin sudah pernah dapat materi ini, nggak mau juga mendengarkan. Nah, itu salah satu sikap yang dapat menghalangi kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hilangkan semua sikap-sikap tersebut. Kemudian contoh yang kedua, selalu menunda-nunda pekerjaan atau terburu-buru melakukan pekerjaan. Contohnya ini saat pandemi saat ini, kita mendapatkan tugas dari ustadz-ustadzahnya, dikasih jangka waktu sampai jam 3. Nah, kita tunda-tunda itu pekerjaan kita, nggak langsung kita kerjakan. Akhirnya apa? Lupa. Nah, itu salah satu hal yang menghalangi kita mendapatkan ilmu yang
bermanfaat, atau terburu-buru melaksanakan sesuatu. Wah, ini harus segera tak selesaikan, nanti bisa main game, bisa main dan lain sebagainya. Itu juga salah satu penyebab kita tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua yaitu adab terhadap guru kita, ya. Ini sangat penting sekali buat kita sebagai seorang penuntut ilmu, ya. Seorang penuntut ilmu harus mempunyai keyakinan penuh terhadap gurunya. Sedikit saja ada keraguan pada diri kita terhadap guru, ilmu yang disampaikan ustadz ustadzah kepada kita tidak akan masuk, ya, tidak akan bermanfaat bagi kita. Apalagi sampai kita tidak hormat terhadap guru-guru kita, ya. Insya Allah ustadzah yakin anak-anak ICBS semuanya anak-anak yang solih, yang selalu menghormati ustadz ustadzahnya di sekolah maupun di rumah. Contohnya pada saat sekarang ini pembelajaran online, walaupun ustadz ustadzah tidak ada di depan kalian, ketika ustadz ustadzah memberikan tugas, kalian langsung mengerjakannya. Sebisa mungkin kita patuhi apa perintah ustadz ustadzah kita selama masih dalam syariat Islam. Kemudian adab yang ketiga yaitu adab kepada teman atau sesama pencari ilmu, ya. Itu juga perlu kita jaga adabnya. Jika ada teman kita yang masih kesulitan dalam suatu mata pelajaran, kita bantu, tidak boleh kita ejek atau kita kucilkan. Nah, karena saling mendukung dan menghargai dalam belajar itu sangat diperlukan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Nah, itu tadi beberapa adab yang harus kita miliki jika kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, adab kepada diri sendiri, menghilangkan sifat sombong dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu adab kepada guru kita, ya. Kita harus yakin bahwa guru kita itu akan memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita. Yang ketiga yaitu adab terhadap sesama teman. Semoga kita semua dapat mengamalkan tiga adab tersebut sehingga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk kita semua, berkah dunia akhirat. Mungkin itu dari Ustadzah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.